Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film horor kedua ya di edisi Lebaran kali ini. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kodrat 2. Kodrat 2 ini adalah film edisi Lebaran ya, film horor kedua yang gue tonton di minggu ini. Dan juga ini tayangnya berbarengan ya di Lebaran kemarin. Dan ini adalah film kedua ya, klasmen kedua ya urutannya ya dari total penonton di edisi film Lebaran gitu. Yang pertama kemarin bisa gue lihat Pabrik Gula masih memimpin, udah tembus 500.000 penonton, gila banget. Dan ini menyusul di urutan kedua. Dan film Kodrat 2 ini juga adalah film lanjutan ya, yang dimana gue menyarankan untuk teman-teman semua yang menonton ini kayaknya emang harus nonton yang pertama dulu, karena ini adalah masih dalam kesatuan cerita gitu. Jadi masih dalam satu cerita yang sama. Jadi agak bingung sepertinya kalau emang teman-teman nonton tapi nggak nonton yang pertama gitu. Jadi Kodrat 2 ini mungkin itu adalah salah satu jawaban kenapa view-nya nggak sebanyak Pabrik Gula kemarin. Dan juga film Kodrat 2 ini apakah mampu ya untuk bisa menyaingi film Kodrat yang pertama, dan apakah mampu juga untuk bisa mengalahkan kualitas dari film Pabrik Gula selaku film horor edisi Lebaran juga gitu. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas tuntas ya di review kali ini. Let's go. Oke, film Kodrat 2, dimana Kodrat 2 ini adalah film lanjutan dari Kodrat pertama. Dan juga film Kodrat 2 ini juga sekaligus jadi penjelasan prequel dan juga penjelasan dari plot hole yang ada di edisi pertama kemarin, yang kira-kira udah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022. Dan film ini diproduksi oleh one and only Rapi Films, salah satu production house yang gue suka ya. Dari segi eksekusinya tentunya oke banget, bisa kita ingat film Siksa Kubur juga Rapi Film yang buat. Dan so far film-filmnya Rapi Film ini kayaknya bagus-bagus gitu, berhasil membuat gue takjub gitu. At least dari eksekusi visualnya pastinya oke-oke ya, gak perlu dipertanyakan lagi. Dan film ini juga dibintangi oleh aktor utama yang masih sama tentunya, Vino G. Bastian sebagai Kodrat di situ. Dan juga di sini ada Acha Septriasa, salah satu aktris gila banget ini, aktingnya luar biasa bisa gue bilang di film ini, salah satu yang stand out buat gue. Dan juga salah satu aktris kawakan yang gak perlu dipertanyakan lagi soal kemampuan aktingnya. Ini luar biasa, gue harus acungi jempol lah untuk aktingnya si Acha Septriasa di film ini, apalagi tandemnya langsung oleh Vino G. Bastian. Dan so far ini kayaknya film pertama Vino G. Bastian ya setelah menikah dan memerankan sebagai pasangan suami istri selain dengan istrinya yang asli gitu. Jadi mana istri aslinya kan main ya di yang pertama kemarin, dan sekarang juga ada beberapa nanti scene-nya bisa kita lihat. Dan feels pertama yang gue rasakan untuk film ini, gue bisa bilang ini film yang serius ya. Serius dari soal cerita, serius dari soal eksekusinya, dan juga serius nih dari soal hantu, setan, dan juga literasi soal jin-jin yang ada di sini. Dan memang jinnya agak bisa gue bilang cukup merinding gue dibuatnya. Dan apalagi di scene ending nanti, feels yang gue rasakan tuh benar-benar merinding abis. Gue bisa bilang ini salah satu film yang berhasil membuat gue sangat-sangat merinding di ending nanti. Itu gila buat gue. Dan untuk lengkapnya nanti akan gue bahas tuntas ya di segmen review. Dan sekarang untuk sinopsisnya terlebih dahulu, dimana sinopsisnya singkat cerita ini Kodrat kedua memang melanjutkan edisi dari Kodrat pertama, yang menceritakan seorang ustadz yang oke lah pokoknya, yang punya kemampuan sidekick yang luar biasa untuk bisa mengruqyah umatnya gitu, meruqyah para muslimin lainnya yang dihantui oleh setan-setan, jin-jin yang merasuki tubuh para warga setempat gitu. Dan Kodrat ini cukup oke lah gitu ya, cukup terpandang lah ya, legend lah gitu ya, untuk bisa mengusir para hantu yang merasuki tubuh manusia. Dan juga singkat cerita si Kodrat ini dengan kemampuan yang sangat tinggi ini akhirnya menemui batu sandungan, yaitu adalah salah satu pasiennya, yang dimana notabene juga adalah anak dia sendiri akhirnya yang dirasuki oleh jin yang sangat jahat, jin yang sangat GG lah gitu, paling tinggi gitu ya. Dan ini akan menjadi plot cerita utama nanti di edisi kedua, yang dimana edisi kedua ini memang memusatkan perhatian soal prequel dan juga kehidupan keluarga dari si Kodrat. Dan kita bisa ingat ya di edisi yang pertama kemarin bisa kita lihat si Kodrat ini kan akhirnya memutuskan untuk kembali bepergian tuh setelah berhasil menuntaskan misinya untuk bisa menyembuhkan para warga desa. Dan cukup agak aneh kan sebenarnya di edisi pertama kenapa si Kodrat jalan lagi keluar, dia mau kemana. Dan singkat cerita di sinopsis untuk
untuk edisi kedua ini menceritakan kodrat yang memang ingin menjemput istrinya. Ini mana istrinya ternyata sudah mengira bahwa kodrat ini meninggal, karena di edisi pertama kan diceritakan bahwa kodrat ini sempat meninggal ya, sempat mati suri, dan istrinya menganggap kodrat sebenarnya udah meninggal gitu, dikiranya gitu. Dan ternyata istrinya nggak mengetahui itu, nggak mengetahui bahwa kodrat mati suri dan hidup lagi. Dan akhirnya istrinya berusaha untuk move on untuk bisa kembali melanjutkan hidup, walaupun memang nggak bisa dilihat di sini. Cukup drama yang cukup gede juga bisa gue lihat, cukup terhanyut gue ya dibawa oleh ceritanya si istri yang kehilangan suami dan benar-benar sangat berduka, dan dia akhirnya berusaha untuk move on, untuk pindah ke suatu tempat bekerja di pabrik setempat. Pabriknya pabrik benang di situ, dan bukan pabrik gula ya, ini pabrik benang. Dan pabrik benang ini ternyata mempunyai misterinya tersendiri, yang dimana akhirnya nanti kodrat akan berusaha untuk bisa menyelamatkan sang istri dari cengkraman kapitalis pabrik yang luar biasa jahanam ini gitu. Jadi di film kedua ini kodrat sinopsisnya memiliki misi tersebut. Dan lalu pertanyaannya, apakah kodrat berhasil menyelamatkan istrinya dari cengkraman bisnis kapitalis sang pabrik ini? Tentunya bisa teman-teman tonton. Gua nggak mau spoiler kali ini, dan mungkin nanti akan gua sampaikan untuk penjelasan ending untuk teman-teman yang bingung di segmen penjelasan ending di akhir nanti. Dan untuk selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen review, yang mana review untuk film ini bisa gua bilang gua cukup terkagum-kagum ya oleh eksekusi dari filmnya Magma Pictures dan juga Rapi Film ini. Ini film yang gue bisa bilang ternyata sedikit lebih bagus lah ya dari film Pabrik Gula kemarin, dan gue bisa bilang ini lebih berkualitas tentunya dari segi eksekusi dan juga dari segi cerita. Apalagi karena yang gue notice pertama dari segi cerita adalah ini film yang memadukan ya alur maju mundur dan menceritakan background story sang tokoh utama kita, yaitu kodrat, dengan cara yang sangat seamless, sangat mulus. Gue suka banget di sini, dimana nanti kita diperlihatkan di awal film montage ya, dimana montage untuk potongan-potongan klip dari film yang pertama. Jadi biar kita agak sedikit recall ya dari film yang pertama dan mengingat kembali apa yang terjadi di film pertama. Itu cukup oke juga, bisa gue bilang. Dan juga ya selanjutnya ya, yang gue suka dari film ini tuh adalah openingnya. Openingnya tuh udah kita di hook banget ya, di hook dari segi actingnya si Acha Septriasa. Gue suka banget di situ. Di awal film udah diperlihatkan ketika Acha ini memang diganggu oleh iblis yang sangat jahat ini gitu. Dan juga terlebih lagi itu menjelaskan bahwa ternyata ini adalah prequel atau mungkin kejadian sebelumnya ketika kodrat pertama dimulai gitu. Jadi benar-benar menceritakan background story dari si tokoh utama kita, yaitu si kodrat. Jadi benar-benar ngehook banget, kayak gue nonton tuh kayak oh ternyata ini si Acha adalah istrinya si kodrat gitu ya. Dan itu adalah scene yang nyambung juga gitu ya di awal scene ketika kodrat pertama. Gue suka. Dan juga selanjutnya yang gue suka adalah ini grading warna dari Magma Film dan juga dari si Rapi Pictures ini, Rapi Film ini, yang gue bisa bilang keren lah, top notch. Ini juga tipikalnya sama mungkin kayak film Siksa Kubur ya, dari segi warna dan juga dari segi setup tempat yang dipakai gitu ya. Mungkin bisa gue lihat treatmentnya mirip-mirip gitu ya. Ada ciri khas dari Rapi Film ini yang gue suka tentunya. Dan juga untuk dari warnanya nggak ada masalah gue, dan bahkan bisa gue bilang salah satu pewarnaan yang cukup legit juga gitu ya dilihat. Jadi mata gue enak banget nontonnya. Dan selanjutnya bisa gue bilang ini alur premisnya juga dibalut dengan cara yang cakep ya, cara yang cantik gitu ya, maju mundur dan nggak bikin kita bingung gitu. Jadi benar-benar film ini bercerita dengan cara yang elegan menurut gua. Jadi nggak melulu dengan cara yang linear aja, tapi ini benar-benar kita dibuat maju mundur dan pelan-pelan kayak mulai mengerti bahwa si kodrat itu begini, si kodrat itu ternyata punya istri dan istrinya ternyata begini dan anaknya ternyata begitu. Itu benar-benar dibalut dengan cara yang cukup cantik lah menurut gua dari segi penceritaan. Jadi bisa gua bilang cukup oke di situ. Dan juga selanjutnya dari segi penggambaran soal jinnya nih ya. Di sini ada 2 jin kebetulan. Jin yang menjadi musuh utama dari kodrat, yaitu jin kafir yang paling tinggi. Gue gak tahu namanya apa, dia gak nyebutin namanya seingat gue. Dan juga ada jin yang lebih di bawahnya, itu kelasnya masih dalam taraf untuk penglaris pabrik mungkin ya, minta tumbal pabrik gitulah. Yang itu namanya jin Saduk. Itu penggambaran jinnya bisa gue bilang akurat dan menyeramkan. Dan juga bisa gue lihat prostetik wajahnya itu juga bagus ya. Nanti kita lihat lah di tengah film ada scene-scene yang ngezoom muka tuh lumayan cukup detail juga bisa gue lihat. Jadi ya gue suka tuh untuk penggambaran jinnya di film ini. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ada scene yang gue suka, yaitu adalah scene ketika ribut, ketika lagi acting berantem
buset, gue bisa bilang ini jadi ingat gue sama film-filmnya Jackie Chan, karena berantem itu ada sentuhan komedinya sedikit yang ngebuat gue kayak calling back lagi gitu ya ke film-filmnya Jackie Chan. Ketika contohnya waktu si Kodrat itu diajakin berantem ya sama si penjaga security dari pabrik tenun yang tempat istrinya kerja itu, kan bisa kita lihat dia lagi makan bakso ya, dan ketika dia mau berantem tuh dia sempat-sempatnya pesan bakso lagi satu lagi. Itu benar-benar kayak tipikal berantemnya Jackie Chan gitu. Jadi ada komedinya di situ, dan gue bisa bilang juga berantemnya nggak jelek ya, karena berantemnya juga benar-benar dipikirin koreografinya, dan ya gue suka lah untuk tipikal berantemnya itu benar-benar bukan kayak film horor jadinya, kayak film action jadinya. Jadi gue suka tuh di situ. Dan juga unsur komedinya walaupun sedikit, tapi gue rasa cukup berhasil nih ngebuat studio ketawa bareng. Salah satunya ada scene ketika giginya copot ya, giginya si penjaga pabrik, security pabrik copot di situ. Itu lucu juga menurut gue, karena banyak juga ketawa di belakang gue. Jadi ya secara komedi nggak kalah lah sama film Pabrik Gula kemarin, walaupun nggak banyak tapi cukup efektif. Dan dari segi dramanya ini gue bisa bilang juga dramanya berhasil ya. Gue bisa bilang Acha Septriasa itu salah satu pemilihan karakter yang paling pas gitu untuk ngebawain scene-scene drama kayak gini. Ini emang udah makanan hariannya Acha Septriasa ya dari zaman dulu ya, kita tahu ya. Ini benar-benar secara penyampaian dialog, secara penyampaian emosi yang dikeluarkan itu benar-benar nyampe banget gitu ke penonton. Apalagi ketika si Acha ini berhasil ketemu lagi sang suami yang dia kira udah meninggal, itu kan benar-benar kayak hal yang kagetnya setengah mati pastinya, kok bisa suaminya hidup lagi dan menyelamatkan dia. Itu menurut gua adalah salah satu scene yang memang harus dibawakan secara dramatis oleh aktor-aktor yang udah kawakan. Dan bener aja nih pemilihan cast si Acha Septriasa ini, gue rasa pemilihan cast yang berhasil ya dari sang sutradara. Dan juga selanjutnya dari segi scoring suaranya ketika drama-drama terjadi juga gue bisa bilang cukup oke, berhasil membawa penonton dari tadinya main action ya, dikejar-kejar, lalu selanjutnya jadi mulai tone down gitu ya, jadi mulai drama dan dibawa sedih. Itu dapat juga gitu feels yang disampaikan gitu ke penonton. Gue bisa bilang cukup berhasil. Dan selanjutnya juga dari segi scene endingnya, ini bisa gue bilang hal terbaik ya yang disampaikan, yang diberikan oleh film ini ke para penonton, yaitu scene ending ketika Acha Septriasa lagi sholat tobat. Gila itu, gue bisa bilang gue merinding parah itu ya, di kanan gue nih merinding banget nih di sini nih, ngeliat si Acha lagi sholat tuh kayak bener-bener obstacle-nya banyak banget gitu untuk bisa tobat ya, karena bener-bener dia kan udah musyrik dan juga anggapannya udah jadi budak setan di situ, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali tobat ya, atas dasar keimanannya udah mulai kembali lagi gitu. Jadi itu setengah mati luar biasa bisa kita lihat. Dan jadi gambaran yang cukup metafor menurut gue ya, dari segi ada setan gitu ya, kita melakukan perbuatan dosa dan tanpa sadar kita memang terjerat oleh perbuatan dosa, dan untuk bisa tobat tuh susahnya setengah mati. Ini digambarkan di film ini setengah mati gitu untuk penggambaran tobat dari si Acha. Jadi gue ngeri banget di situ. Dan terlebih lagi memang scene endingnya tuh megah banget, dan finale grande ya, bener-bener dibawa klimaks di atas banget gitu. Dan terlebih lagi endingnya gue nggak bisa ceritain kayak apa, tapi bisa teman-teman langsung tonton aja, gue nggak mau spoiler. Tapi intinya gue suka banget scene endingnya, grande banget ya, dan luar biasa, legit lah pokoknya. Dan selanjutnya dari banyak plus yang gue berikan, masih ada beberapa yang mengganjal di perasaan gue nih untuk film ini. Yang pertama adalah artikulasi dialog transformernya si Jin ini. Ada beberapa dialog yang bisa gue denger tuh kayak nggak jelas ya, dan ada beberapa dialog yang gue rasa harusnya pakai subtitle aja gitu ya, biar kita tahu gitu apa maksud dari dialog yang disampaikan oleh Jin ini. Karena bisa gue bilang juga Jin ini ngomongnya kan kayak transformer, jadi bener-bener artikulasinya agak-agak susah gitu untuk bisa dipahamin. Terlebih lagi di scene transformer itu juga ada scoring kan yang berjalan ya, suara scoring, suara musik di situ, jadi agak ketutup suaranya menurut gue. Jadi itu mungkin yang agak minus buat gue. Dan selanjutnya juga dari segi plot hole yang mungkin belum kejawab buat gue. Kenapa kok bisa nih si Kodrat ini kok udah ketusuk gitu ya, secara fisika udah ketusuk tuh luar biasa gitu, perutnya ketusuk, tapi
kok bisa ribut lagi gitu ya, bisa berantem lagi. Itu mungkin yang masih menjadi pertanyaan, atau mungkin terlewat ya, atau mungkin emang ada penjelasan lain yang belum dijelaskan di sini, atau apakah Kodrat punya doa-doa yang bisa buat dia jadi kebal atau apa, nggak diceritain. Jadi itu mungkin yang jadi pertanyaan buat gua. Dan sisanya nggak ada ya kayaknya. Ini emang banyakan plusnya. Gua suka nih edisi lebaran kali ini gue disajikan oleh banyak film-film oke. Salah satunya 2 film horor yang cukup bagus lah ya, bisa gue bilang. Dan kalau ditanya apakah Kodrat lebih bagus dari film Pabrik Gula, gue bisa bilang iya, lebih bagus dari Pabrik Gula ini film. Dan memang bisa gue bilang di awal tadi, feelsnya emang lebih serius film ini, lebih proper dan lebih niat gitu dari segi cerita, dari segi eksekusi, dan dari segi horor yang diberikan. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang lebih ringan, atau mungkin mau nonton yang lebih banyak komedinya gitu ya bersama teman-teman, mungkin saran gue bisa nonton Pabrik Gula. Tapi kalau teman-teman memang penggemar horor yang agak demanding dan memang menginginkan kualitas di atas segala-galanya, harus nonton Kodrat ini menurut gue. Salah satu horor proper yang cukup oke, dan bahkan bisa gue bilang salah satu horor dengan skor tertinggi juga dari gue ya untuk di tahun ini. Karena untuk penilaian buat gue dari film ini secara story bisa gue bilang gak ada masalah. Gue suka story, gue kasih dengan skor 4,5 ya. Dan juga selanjutnya dari segi actingnya juga gue harus acungi jempol ya, harus berikan salut ya kepada Acha Septriasa di sini. Gue harus kasih skor yang cukup tinggi, yaitu 2,5/3, no doubt tentunya. Dan juga selanjutnya untuk visual nggak ada masalah, tapi memang sayangnya dari segi sound engineeringnya gue agak sedikit bermasalah. Dari segi artikulasi dialog tadi yang memang agak ketumpuk gitu sama scoringnya. Jadi mungkin dari segi visual dan sound gue bisa kasih dengan skor 1,5/2. Jadi untuk final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 8,5/10. Ini lebih tinggi ya dari film Pabrik Gula yang kemarin gue kasih dengan skor 7/10. Jadi untuk penilaian gue bisa bilang film ini lebih bagus dari film Pabrik Gula. Dan untuk teman-teman semua yang masih punya pertanyaan atau mungkin masih bingung ya dengan film ini, gue akan jelaskan singkat aja untuk penjelasan ending. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu ke teman-teman semua, spoiler alert ya. Untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini, langsung stop aja di sini, karena selanjutnya akan gue jelaskan penjelasan ending dari film ini. Yang dimana penjelasan endingnya, singkat cerita, si Kodrat ini kan memang sebenarnya adalah sang ustadz yang legend, ustadz yang memang terkenal bisa ampuh mengusir berbagai macam jenis setan gitu, meruqyah para umat tentunya yang cukup terkenal. Dan Ustadz Kodrat ini ternyata memang termakan oleh rasa kesombongan yang ada, dan dia juga memang sempat, mungkin bisa gue tangkap, pernah berurusan dengan jin yang cukup keras nih, jin kafir yang cukup tinggi nih kedudukannya, yang dimana dia akhirnya terus diteror oleh jin tersebut, yang dimana jin kafir ini kan memiliki dendam yang sangat tinggi ya terhadap Kodrat, karena memang dulu sempat mengusir si jin ini mungkin ya, karena nggak dilatin juga ada konflik apa sebenarnya jin yang kafir cukup tinggi ini dengan Kodrat, yang dimana singkat cerita si Kodrat ini memang benar-benar diteror lah oleh si jin kafir itu, yang dimana sampai akhir film, sampai ending film juga bisa kita lihat si Kodrat kan berjuang abis-abisan ya, bertarung abis-abisan dengan jin utama kita ini. Lalu pertanyaannya, apakah jin yang di pabrik itu sama? Tentunya enggak. Jin yang di pabrik itu adalah jin yang membantu penglaris si pabrik. Jadi memang ini ada 2 jenis entitas jin yang berbeda, iblis yang berbeda, yang dimana artinya untuk kedudukan memang jin yang ada di pabrik itu lebih di bawah gitu kedudukannya, atau enggak mungkin kekuatannya dibanding jin yang dihadapi oleh Kodrat. Dan untuk di tengah film konflik yang dimana sesuai sinopsis yang ada, untuk bisa menyelamatkan istrinya dari cengkeraman pabrik, si Kodrat ini harus mengalahkan jin yang memang menjadi penglaris pabrik yang sering meminta tumbal para pekerja di pabrik tersebut gitu. Jadi si Kodrat ini di tengah film diperlihatkan memang sedang berusaha untuk bisa mengalahkan jin yang di pabrik, dan singkat cerita berhasil. Dan selanjutnya ketika udah berhasil dan film udah dirasa mau selesai, ternyata memang ada jin utama kita yang muncul kembali gitu, jin utama yang memang sudah menahun untuk bisa meneror Kodrat bahkan dari film yang pertama gitu. Dan jin yang utama ini berhasil dikalahkan juga oleh Kodrat, tapi memang sayangnya iblis ini tidak serta-merta musnah begitu saja, itu hanya menghilang dan terus akan mengganggu Kodrat. Dan bahkan ini lebih parah lagi, kayaknya akan mungkin lanjut ke Kodrat ketiga, karena bisa kita lihat nanti di ending diperlihatkan bahwa circle terdekat Kodrat itu akan
diganggu dan akan dimusnahkan oleh sang iblis kafir ini, yang bisa kita lihat warga-warga desa setempat waktu kodrat pertama kemarin di pesantren itu kan juga akhirnya diteror ya, bisa kita lihat ya, sang Pak Kiai juga diteror di situ di ending bisa gue lihat. Jadi itu mungkin penjelasan ending bisa gue berikan, yang artinya di mana di sini ada dua villain utama yang dihadapi oleh kodrat, dan di ending bisa kita lihat kodrat kehilangan istrinya. Itu benar-benar mengingatkan gue dengan Amazing Spider-Man 2 ya, yang dia kehilangan Mary Jane, dan ini memang mirip-mirip, sama-sama tokoh pahlawan yang memang sakit hati, pahlawan yang memang harus ikhlas kehilangan sang pujaan hatinya, yaitu ada Mary Jane, dan di sini ada Acha nih. Acha siapa tadi namanya ya, gue lupa. Dan berikut kurang lebih singkat cerita untuk penjelasan ending yang bisa gue sampaikan dan juga review singkat yang gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua dalam memahami film ini tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang punya reviewnya sendiri juga bisa feel free langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin gak sependapat dengan gue atau mungkin punya pertanyaan lain, bisa juga langsung tulis saya di kolom komen di bawah. Dan gue sebelumnya minta maaf banget nih, kayaknya lagi hujan deras di luar jadi agak masuk suaranya ke dalam. Dan kayaknya itu aja video gue kali ini. Dan untuk teman-teman semua, thank you banget udah nonton. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, please banget langsung dong, tolong subscribe channel ini dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan tentunya video-video seputar review-review lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa, gue Tigger Irsyad, peace out.